Lokasi keberadaan kedua anaknya menghilang tiba-tiba membuat langkah kaki Arcana berhenti. Titik terakhir berhenti di bandar udara di mana pesawat menuju Amerika sudah lepas landas. Sekarang Arcana yakin kedua anaknya dibawa ke luar negeri. Sialan. Bagaimana bisa dua penculik yang menjadi buronan itu bisa berhasil masuk ke pesawat? Pasti ada orang dalam yang berada di belakang mereka. Tapi siapa? Ia terlalu banyak memiliki musuh dari dunia bisnisnya sampai lupa siapa yang berada di belakang mereka. Tuan benar, ternyata El dan Ril tidak ada di bandara. Mereka sudah pergi naik pesawat, ujar Zidane membuat kedua tangannya terkepal. Saya mencoba melacak mereka lagi, dan mereka akan pergi ke kota New York. Tring. Satu pesan tak dikenal tiba-tiba terkirim padanya. Alisnya mengernyit karena pesan itu pesan dari yang sama mengirimkannya. Jika kamu ingin menemukan kedua anakmu, maka kamu harus pergi ke kota New York. Di sanalah tempat keberadaan Azriel dan Hazriel berada. Siapakah sebenarnya si pengirim ini? Sepertinya dia sangat tahu keberadaan kedua anak saya, gumamnya bertanya-tanya. Farhan, cepat pesankan tiket menuju Amerika sekarang. Tuan, tapi apakah Anda akan langsung percaya pada pesan ini? Saya yakin kedua anak saya telah dibawa pergi oleh dua bedebah itu. Beberapa menit lalu dan sekarang telah lepas landas, cepat pesankan tiket menuju Amerika sekarang, sialan. Farhan segera patuh dan segera memesankan 3 tiket untuknya, tuannya dan juga untuk Zidane. Arcana tidak peduli memesan tiket mendadak, ia ingin hari ini juga ia bisa lepas landas ke Amerika. Amerika adalah tempat tinggalnya selama 4 tahun bersama Azri dan Hazriel. Ia sangat mengenali tempat itu, pastinya kota London yang akan menjadi tempat dua pria bedebah itu menelantarkan kedua anaknya. Hati seorang ayah tidak mungkin salah. Kedua anaknya akan dijual. Entah alasan apa kedua preman itu jauh-jauh dan harus terbang ke negeri orang, pastinya mereka memiliki koneksi dengan seseorang. Pesawat penjaganya sangat ketat, tapi kenapa bisa dua bedebah itu selamat dari pengawas jika bukan ada orang lain yang membantu mereka? Dan orang lain itu ia yakin orang yang mengirimkannya pesan. Tapi kenapa jika orang itu bekerja sama dengan dua bedebah itu dia malah mengirimkan lokasi keberadaan kedua anaknya dan memberitahukan jika anaknya dibawa ke Amerika? Sialan. Sepertinya musuh dari bisnisnya yang melakukan hal ini. Arcana janji akan menghukum semua yang berada di balik kedua anaknya diculik. Arcana membuka jas hitamnya, dia juga membuka kancing bagian atas kemeja putihnya hingga dada bidangnya terlihat. Tubuhnya sangat panas, apalagi hatinya yang sejak tadi terbakar amarah. Ia ingin sekali melampiaskan amarahnya ini, tapi entah pada siapa. Jika saja istrinya ada di sini, ia akan melampiaskan semuanya dengan cara memeluk tubuhnya. Ia jadi teringat istrinya. Pasti istrinya sekarang sudah tidur. Istrinya akan aman selama berada di rumah. Arcana membuka ponsel lalu mengirimkan via suara pada istrinya. Nanti subuh pasti istrinya akan terbangun. Assalamualaikum sayang, maaf mas tidak bisa menepati janji. Kedua anak kita dibawa oleh dua bedebah sialan itu ke Amerika. Mas akan pergi ke Amerika untuk menemukan El dan Ril apapun keadaannya. Tetap di rumah sayang, jangan lupa makan, mas janji secepatnya akan pulang dan membawa kedua anak kita. Ia menutup ponselnya saat sudah selesai mengirimkan via suara pada istrinya. Hafsah menatap hotel Melisau yang sekarang berada di depannya. Ia meringis saat merasakan kakinya sangat perih. Lihatlah, kakinya terluka karena sepanjang perjalanan ia tidak memakai alas apapun. Kandungannya baik-baik saja. Saat ia melompat dari kamarnya, ia tidak bisa melompat karena takut terjadi apa-apa dengan kandungnya. Hafsah menggunakan kerudung yang ia lilitkan satu persatu menjadi tali untuk bisa turun ke bawah. El, Ril, bertahanlah, bunda akan menyelamatkan kalian. Pasti Arcana dijebak,
Ada orang lain yang menyuruhnya ke bandara padahal kedua anak mereka berada di hotel ini dan disiksa oleh dua narapidana yang sangat keji. Padahal tanpa Hafsah ketahui dialah yang telah masuk ke dalam jebakan Fiona. Hafsah masuk ke dalam hotel. Ia tidak perlu menanyakan pada penjaga hotel di sini karena ia sendiri tahu kamar hotel nomor berapa yang menjadi tempat penyekapan kedua anaknya. Ia datang ke tempat ini sendirian untuk menyelamatkan kedua anaknya. Tenang saja, ia bisa ilmu bela diri dan tidak akan kalah dari dua orang yang menculik Elle dan Ril. Kamar nomor 30. Itulah kamar yang Hafsah ingat dari kertas yang ia baca saat di kamarnya. Hafsah segera mencari kamar nomor 30 dan tak butuh waktu lama akhirnya ia menemukan kamar yang dimaksud. Dengan cepat Hafsah membuka kamar tersebut dan betapa beruntungnya dirinya karena kamar ini tidak terkunci. Baru saja satu langkah akan masuk Hafsah ragu untuk masuk. Bisa jadikan aku yang dijebak. Gumamnya tidak ingin ceroboh. Hafsah menggigit bibirnya. Ia tidak membawa apapun, ia hanya membawa dirinya sendiri. Ponselnya pun ia simpan di kamarnya saking paniknya kedua anaknya berada dalam bahaya. Bunda Hicks takut tolong Lil. Di sini om-omnya jahat bunda. Lil dipukul, Bang El juga. Sakit bunda. Sakit hiuk. Itu suara Hazril yang meminta pertolongan. Tanpa ragu Hafsah masuk ke dalam kamar ini. Ril di mana kalian? Hal yang pertama kali Hafsah lihat adalah semuanya gelap. Hanya pencahayaan dari di jendela yang terlihat. Hafsah meraba sekitar dan dia terus berjalan mencari asal suara tangisan dari kedua anaknya terdengar. Semakin dekat ia tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Dan setelah ia ambil ternyata suara dari kedua anaknya berasal dari rekaman. Jantung Hafsah berdegup kencang saat menyadari ia telah dijebak. Brak. Pintu kamar yang sengaja ia buka lebar seketika terkunci dari luar. Hafsah segera berlari dan mencoba membuka pintunya tapi sialnya pintunya tidak bisa dibuka. Brak, brak. Apakah ada orang di luar? Siapapun tolong saya. Saking paniknya Hafsah saat ini dia tidak menyadari jika ada seseorang di belakangnya yang tengah mengayunkan tongkat baseball padanya. Hafsah menatap ke bawah, ia menatap bayangan seseorang dari belakang membuatmu tertegun sejenak. Saat Hafsah akan berbalik tiba-tiba saja orang itu memukul kepala Hafsah menggunakan tongkat baseball. Ah! Hafsah berteriak kesakitan saat merasakan kepalanya seperti akan pecah. Dia terjatuh ke lantai sambil melihat sosok berpakaian seksi, memakai masker lah yang memukulnya. Siapa kamu? Sosok itu membuka maskernya membuat kedua mata Hafsah membulat sempurna. Fiona. Ya sayalah yang melakukan rencana ini, Hafsah. Kenapa? Marah. Silahkan saya dengan senang hati akan mendengarkan kemarahan darimu, Hafsah. Hafsah mencoba untuk berdiri, tapi kakinya malah dipukul oleh tongkat baseball Fiona hingga ia meraung kesakitan. Kamu tahu Hafsah, orang-orang dulu selalu memanggil saya dengan sebutan protagonis, tapi sekarang mereka menyebut saya sengaja antagonis. Asalkan kamu tahu saya bukanlah dari keduanya, di sini saya adalah villain yang sangat jahat. Sekarang kamu harus pingsan untuk melancarkan rencana saya. Bruh. Dengan satu kali pukulan Hafsah sudah tak sadarkan diri. Dia benar-benar pingsan dengan darah yang mulai keluar dari keningnya. Lampu seketika menyala memperlihatkan Fiona yang mulai menyeret tubuh Hafsah ke atas kasur. Lihatlah di atas kasur sudah ada pangeran yang selama ini Hafsah cintai. Cek, saya sangat baik bisa mempersatukan kalian berdua. Berterima kasihlah besok karena besok adalah hari bahagia untuk kalian. Fiona meninggalkan lilin sebagai pengharum ruangan yang telah ia berikan aroma yang nanti membuat mereka berdua yang terkurung di kamar ini hilang kendali akibat nafsu mereka. Fiona akan pergi, tapi sebelum itu ia meletakkan rekaman tanpa Hafsah ketahui. Rekaman ini adalah hal lagi yang akan membuat rumah tangga Hafsah dan Arkana benar-benar hancur. Sekarang saya yang menang Hafsah,
gumamnya pergi dari kamar ini meninggalkan Hafsah yang pingsan bersama Ryan. Ya, Ryan datang untuk membantu Hafsah yang disekap. Siapa sangka saat ia menemukan kamarnya tiba-tiba saja kepalanya dipukul dari belakang hingga ia tak sadarkan diri dan sekarang tengah berbaring di atas kasur dalam kondisi belum sadar. Setelah menutup pintu dan menguncinya, Fiona berjalan menjauh dari hotel ini. Rumah tanggamu akan benar-benar hancur, Hafsah. Nyatanya sayalah yang menjadi pemenangnya di sini. Sayalah yang akan menjadi istri dari Mas Arkana. Saya sudah menyembunyikan rekaman di kamar itu dan nanti besok saya akan menyebarkannya seperti kamu yang menyebarkan video saya bersama pria tua bangka itu. Padahal Hafsah tidak ada kaitannya dengan hancurnya Fiona, tapi dia dengan tega menjebak Hafsah dengan cara kejam seperti ini. Seorang wanita yang memakai pakaian pembantu pelan-pelan membuka kamar majikannya yang terkunci. Dia menggunakan kuncinya yang telah ia ambil dari Bi Indah. Ceklek. Pelan-pelan wanita itu membuka pintunya lalu kembali menutupnya. Akhirnya aku bisa masuk, leganya sambil menepuk dadanya yang terus berdegup kencang. Namanya adalah Salwa, dia adalah pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Arkana. Dia sangat setia pada majikannya karena selama ini majikannya lah yang selalu memberikan uang dan juga makan untuknya. Tapi hari ini ia akan berkhianat pada majikannya demi uang yang wanita bernama Fiona berikan padanya. Salwa segera mencari kertas yang Fiona maksud, dan ia menemukan satu kertas di atas kasur dan foto-foto yang berserakan di sana. Dengan cepat Salwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kotak persegi 4 di atas nakas. Tugasnya hanya mengambil foto-foto dan kertas ini, dan juga meletakkan surat yang telah diberikan Fiona padanya. Ia tidak tahu apa isi dari kertas itu, tugasnya hanya meletakkan saja. Setelah tugasnya selesai, Salwa berniat akan pergi tapi ia urungkan saat baru menyadari jika jendela terbuka lebar. Pasti majikannya itu pergi untuk menyelamatkan kedua anaknya, tapi tanpa majikannya ketahui bahwa itu adalah jebakan. Setelah dilihat ternyata ada tali yang bisa turun ke bawah. Pasti itu perbuatan dari majikannya. Ia dengan cepat mengambil tali yang terbuat dari kerudung yang ditalikan memangnya itu. Jika saja aku tidak membutuhkan uang saat ini, aku pasti akan mengatakan kejadian yang sebenarnya. Tapi aku tidak bisa. Aku butuh uang dari Fiona untuk menyembuhkan kakakku yang sakit di kampung. Setelah tugasnya selesai ia akan secepat mungkin mengirimkan uang pada ibunya agar kakaknya bisa pergi ke rumah sakit dan dirawat dengan layak. Salwa melihat sekitar akhirnya dia pergi sambil mengunci pintu kamar majikannya. Kunci yang ia genggam harus segera ia kembalikan pada Bi Indah takut pembantu seniornya itu curiga padanya. Sekarang Arkana sudah berada di dalam pesawat menuju ke Amerika. Dia, Farhan, dan Zidan duduk di penumpang saling berdekatan. Entah berapa jam pesawat terus terbang di langit karena sejak tadi mereka tertidur dan dibangunkan oleh pramugari yang memberikan mereka makanan. Saya akan ke toilet sebentar, ucap Arkana berdiri lalu berjalan pergi ke toilet. Di dalam toilet, Arkana segera menghubungi istrinya yang baru ia sadari jika via suara yang ia kirimkan tadi sore belum dilihat oleh istrinya. Kenapa kamu tidak mengangkat panggilan Mas sayang? Gumamnya mulai mengkhawatirkan istrinya. 5 kali Arkana menghubungi istrinya dan 5 kali juga panggilan terus tak terjawab oleh istrinya itu. Sampai ke-6 kali akhirnya panggilan dijawab dari seberang sana membuat hatinya lega. Assalamualaikum sayang, sekarang Mas sudah berada di pesawat. Halo Tuan Arkana, ini saya Bi Indah. Nyonya Hafsah tidak ada di kamarnya sekarang. Saat saya akan memberikan susu untuk Nyonya, saya melihat jendela kamar sudah terbuka, sepertinya Nyonya kabur dari jendela, Tuan. Sialan, kenapa istri saya bisa kabur? Anda tidak becus menjaga istri saya dan kemana penjaga yang sudah saya kerahkan di sekitar rumah, hah? Sepertinya setelah melompat dari atas Nyonya kabur lewat belakang rumah Tuan. Sial. Kerahkan seluruh penjaga di rumah untuk mencari istri saya sekarang.
Tuan, tunggu, saya menemukan kertas yang Nyonya Hafsah tulis sebelum dia melarikan diri. Cepat katakan apa yang istri saya tulis. Arkana meninju pinggir wastafel dengan kuat hingga jari tangannya terluka. Ia sangat marah pada dirinya sekarang karena istrinya akan dalam bahaya tanpa dirinya. Di seberang sana Bi Indah nampak ragu membaca surat yang ditulis dari nyonyanya. Bi Indah, cepat katakan. Dengan takut-takut Bi Indah mengatakan isi dari pesan itu. Bi Indah, sepertinya Mas Arkana tidak menepati janjinya untuk membawa El dan Ril malam ini. Sepertinya benar Mas Arkana pergi ke bandara untuk pergi ke Amerika. Katanya El dan Ril dibawa culik ke luar negeri. Entah kenapa aku bahagia mereka bertiga pergi dengan begitu Sialan, apakah Anda sedang membual? Surat yang Anda bacakan palsukan. Bentak Arkana memotong perkataan dari pembantunya yang di seberang sana tengah berderai air mata, tak menyangka nyonyanya yang sangat ia hormati menulis pesan seperti ini. Demi Tuhan, saya tidak berbohong Tuan. Kertas ini isinya seperti apa yang saya katakan tadi. Jika saya bohong, saya rela mati Tuan. Bi Indah kembali melanjutkan membaca tulisan yang nyonyanya tulis di atas kertas yang ia genggam sejak tadi. Aku bisa pergi ke Hotel Melisau dan menemui Ryan. Bibi, aku menuliskan pesan ini hanya untuk Bibi, aku percaya pada Bibi ada di pihakku. Jangan mengatakan pada Mas Arkana atau aku benar-benar tidak akan percaya lagi pada Bibi. Itulah pesan yang Hafsah tulis dan dikatakan oleh Bi Indah di seberang telepon. Kaki Arkana lemas seketika. Istrinya tidak mungkin menulis kalimat itu. Ia sangat yakin itu. Saya percaya pada istri saya. Sudah jelas dia telah melupakan pria itu. Saya sangat percaya pada istri saya. Dia tidak mungkin mengkhianati saya. Pasti ada seseorang yang masuk ke kamar istri saya dan menaruh kertas itu, setelah itu istri saya diculik. Sialan, ini tidak benar kan? Kaki Bi Indah bergetar mendengar kemarahan dari majikannya ini. Tuan, maafkan saya, tapi hanya saya seorang saja yang bisa masuk ke kamar ini karena kuncinya ada pada saya. Nyonya Hafsah melompat dari atas jendela dan dia meninggalkan surat yang tadi saya ucapkan. Maaf Tuan, saya sudah tidak percaya selama ini Nyonya Hafsah mencintai Tuan, tapi surat ini dan kaburnya Nyonya Hafsah, Panggilan diputuskan oleh Arkana. Dia dengan marah membantingkan ponselnya hingga hancur berkeping-keping. Tangan kekarnya meremas rambutnya dengan kuat lalu membenturkan kepalanya ke sisi wastafel. Hafsah tidak mungkin mengkhianatinya. Ia akan segera kembali ke Indonesia setelah mendapatkan kedua anaknya secepatnya. Lihat saja, ia akan memberikan pelajaran pada siapapun orang yang telah memfitnah istrinya. Surat itu 100% tidaklah benar, ia sangat tahu bagaimana sifat istrinya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.